Carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan sebuah hutan lebat di kawasan Asia Tenggara. Bisa kita lihat keindahan alam di situ masih asri dan biang. Namun di balik keindahannya terdapat perusahaan kayu yang tidak bertanggung jawab, di mana terdapat seorang operator alat berat yang sedang menebang pepohonan. Namun tiba-tiba operator itu dikejutkan oleh kehadiran penduduk lokal yang memperhatikannya dari balik tatangkalan. Namun sebelum memikirkannya lebih jauh, sang mandor datang hingga membuatnya kembali fokus pada pekerjaannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian si operator kembali dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Terlihat dari arah kejauhan, sang mandor seperti diserang oleh penduduk pedalaman tadi. Karena penasaran, beliau pun segera mendekati untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat melihat lebih dekat, ternyata sang mandor sudah tewas mengenaskan. Karena ketakutan, si operator itu langsung berlari secepat mungkin. Akan tetapi ketika ia berlari, secara tak sengaja dirinya malah terkena jebakan. Tak berselang lama, muncul penduduk pedalaman itu yang langsung membunuhnya. Dan inilah dia film River of Blood. No. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terdapat beberapa warga Amerika yang sedang berlibur di sebuah villa mewah yang dikelilingi oleh keindahan hutan tropis. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka yang merupakan pasutri. Ini bernama AJ dan sang istri bernama Maya, serta Richie dan istrinya bernama Jasmine. Jadi si Richie ini merupakan pria kaya dan baik hati sama seperti saya, di mana ia mengundang AJ dan Maya untuk menikmati liburan bersama. Bahkan beliau juga berinisiatif mentraktir mereka untuk berpetualang menyusuri sungai menggunakan kayak. Meski tanpa senang di luar, sebenarnya AJ merasa canggung karena ia kerok terus-terusan ditraktir oleh Richie. Dalam hatinya, AJ merasa hanya pria miskin yang bergantung pada kemurahan hati sahabatnya. Perasaan iri pun mulai menguasai pikirannya, bukan karena Richie baru saja sukses dengan proyek besar, tetapi Ajay heran kenapa diriku tidak dilibatkan dalam proyek tersebut. Alih-alih mendapatkan kesempatan bekerja sama, si Ajay hanya menerima traktiran seperti ini. Maya sebagai istri yang penuh pengertian, beliau pun mencoba menenangkan sang suami dengan cara memijat pundaknya. Walaupun Maya sudah memberikan kode untuk melakukan ngewong, si Ajay yang masih dipenuhi kekesalan justru menolak ajakan sang istri. Ya udahlah, sama saya aja sini, Jing. I married the boss's daughter. Hey Felix, how you doing? Yeah, sorry. Yeah, madness. There's just. Kemudian mereka pun bersiap-siap untuk memulai petualangan menyusuri sungai bersama seorang pemandu yang bernama Nick. Namun saat Nick memberikan mereka pelampung, si AJ malah menolak untuk memakainya. Ia merasa hal itu bisa mengurangi pesonanya di hadapan Richie dan Jasmine. Sebelum mereka mulai mendayung, Nick memberikan latihan dasar agar mereka tidak mengalami kesulitan selama perjalanan. Saat Nick memberi arahan, terlihat mereka pun sangat bersemangat dan membuat mereka cepat memahami teknik mendayung. Kemudian Nick memberitahu bahwa selama perjalanan ini kita akan berkemah di tengah hutan, karena petualangan ini pasti membutuhkan waktu beberapa hari. Untuk memastikan semua orang bisa menikmati keindahan alam, maka dari itu Nick mengumpulkan semua ponsel mereka. Tentunya supaya bisa merasakan petualangan sesungguhnya tanpa harus lobating fotoan. Pemandangan bagus, foto. Ada pohon bagus, foto. Ada sungai jernih, foto. Setelah semuanya siap, lantas petualangan pun dimulai. This river was created. Setelah cukup lama mendayung, mereka pun mulai terpesona melihat betapa indahnya tempat tersebut. Apalagi ditambah dengan suara-suara hewan liar seperti dan beberapa kicauan burung. Mereka pun heran bagaimana Nick bisa terus tinggal di lokasi seelok ini. Menanggapi hal itu, Nick pun bercerita bahwa pekerjaannya telah diwariskan secara turun-temurun dari keluarganya.
Akan tetapi dalam sejarah keluarganya ada kisah kelam di mana kakeknya Nick menghilang di dalam hutan. Bahkan sampai sekarang beliau tidak pernah kembali. Nah, suasana pun perlahan berubah menjadi mencekam, terlebih ketika Nick mulai mengisahkan tentang suku primitif yang menghuni hutan tersebut. Namun berbeda dengan yang lain, si AJ justru menganggap cerita itu hanya bagian S3 marketing untuk membuat perjalanan mereka terasa menegangkan. Sebenarnya kisah mengenai hutan ini memang sudah terkenal dari dulu, bahkan banyak orang tertarik untuk datang ke sini dikarenakan tanahnya yang kaya akan hasil tambang dan kayu. Sayangnya, aktivitas pertambangan yang semakin meluas membuat suku primitif di situ semakin terdesak ke bagian dalam hutan. Dengan nada serius, Nick mengingatkan Richie dan teman-temannya agar selalu mematuhi arahannya, serta jangan pernah berkeliaran sembarangan, terutama ke wilayah yang menjadi habitat suku primitif. Disappeared. If he didn't come back, how do they know there's a tribe out there? So you're saying this tribe are... Namun saat di tengah perjalanan menyusuri sungai, mereka pun berhenti sejenak karena Jasmine yang tengah hamil tiba-tiba merasa mual akibat gelombang yang mengayun perahu mereka. Sementara di sisi lain terdapat dua pasangan pemotor trail yang sedang terabasan di hutan tersebut. Kemudian mereka pun berhenti sejenak untuk membuat video di depan plang yang bertuliskan tidak ada akses dan dilarang masuk. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka berdua sedang dipantau oleh suku pedalaman yang bersembunyi di balik tatangkalan. Alih-alih menuruti tulisan dari plang itu, sang suami justru memutuskan untuk melanjutkan terabasan memasuki kawasan terlarang. Nah, ketika asik-asik ngagas, tiba-tiba sang suami ditusuk oleh suku pedalaman itu. Si istri yang ikut terjatuh dari motor, dirinya sempat melihat sosok yang menyerang suaminya. Namun seketika orang itu menghilang masuk ke arah semak-semak. Kemudian si istri pun mencoba mendekati suaminya dan saat dilihat, ternyata suaminya sudah tewas dengan kepala terpenggal. Saking takutnya, pengendara motor trail bernama Tiffany ini lebih memilih kabur dengan berlari. Hingga sampailah ia di sebuah gua untuk bersembunyi. Meskipun perasaan takut menyelimutinya, Tiffany tetap memberanikan diri untuk masuk. Namun saat ia masuk, pemandangan di dalam gua itu malah semakin membuatnya gelisah, di mana noda darah yang berceceran menciptakan suasana mengerikan. Karena tidak ada pilihan lain, Tiffany pun mencoba membuat video permintaan tolong. Namun tiba-tiba, If anybody sees this, oh, but... kembali ke Richie dan teman-temannya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di lokasi perkemahan. Sebelum melanjutkan petualangan keesokan hari, mereka pun segera mendirikan tenda masing-masing. Dan singkat cerita, malam pun poek dalam suasana yang hangat di bawah langit berbintang. Di sini Nick mulai bercerita. Ia mengungkapkan kenapa beliau memilih menjadi seorang pemandu daripada menjadi polisi. Tujuannya hanya untuk mencari sang kakek yang dulunya merupakan seorang pemburu berlian. Tak hanya itu, Nick juga menceritakan kabar tentang para penebang kayu yang ditangkap oleh suku pedalaman tempo hari. Menurut cerita dari penduduk sekitar, suku tersebut memiliki cara kejam dalam memperlakukan korbannya, di mana mereka melukai kaki para tawanan agar tidak bisa melarikan diri. Yang lebih mengerikan, suku itu tidak langsung menghabisi para korbannya, melainkan memakan mereka sedikit demi sedikit sambil membiarkan mereka tetap hidup. Teknik ini mereka gunakan supaya daging tetap segar untuk waktu yang lebih lama. Killer whales, they'll take a little nip out of the sea. Keep their prey alive and close at hand. And children. Tak lama datang si Ajay yang melihat istrinya mengobrol berdua bersama Nick. Takut jika sang istri cinta lokasi, lantas Ajay pun langsung menyuruh Maya untuk segera molor. Malam itu mereka beristirahat di Hancock tanpa autan dan shovel. Tentunya agar bisa menikmati keheningan hutan dengan backsound jangkrik. Alih-alih berdoa sebelum tidur, Maya dan Ajay malah meremehkan kisah suku pedalaman yang menurutnya hanya mitos belaka.
Kemudian saat malam semakin larut, terdapat seseorang yang mengamati mereka dari balik semak-semak. Tak berselang lama, Jasmine yang kebelet pengen pipis, dirinya pun mencoba mencari tempat yang aman. Namun saat mau kembali ke base camp, Jasmine malah dikagetkan oleh kehadiran dari AJ. Dan ternyata mereka berdua ini diam-diam selingkuh, yang padahal masing-masing dari mereka sudah memiliki pasangan. Namun kali ini Jasmine menolak ajakan dari AJ karena ia menginginkan kepastian, bukan sekedar hubungan rahasia. Untuk kesekian kalinya, AJ membujuknya untuk bersabar sambil meyakinkan bahwa ia akan menceraikan Maya pada waktu yang tepat. What is it? We go way back. I knew him long before. Things have just got a bit out of hand, haven't they, Jazz? This could be good for both of us. Singkat cerita, pagi puncak ketika mereka terbangun, mereka dibuat terkejut karena Richie sudah tidak ada di sana. Tak hanya itu, perahu yang digunakan Nick ikut menghilang, di mana perahu itulah yang menyimpan HP mereka. Nick menduga bahwa Richie sudah pulang tanpa memberitahu siapapun. Khawatir jika Richie tersesat atau masuk ke area terlarang, lantas Nick mengajak mereka untuk segera mencarinya. Namun saat di tengah pencarian, Jasmine merasa ragu bahwa suaminya bisa melewati jalur dengan arus sekuat itu. Apalagi si Richie ini tidak berpengalaman dalam hal mendayung. Lantas Jasmine pun menyarankan Nick untuk melewati rute lain, karena rute itulah satu-satunya yang memiliki arus yang tenang. Akan tetapi Nick menolak karena jalur tersebut merupakan kawasan terlarang. Perdebatan pun semakin memanas saat AJ bersikeras agar mereka tetap melewati jalur itu. Bahkan ia juga sampai mengancam Nick. Walaupun Nick sudah menjelaskan bahwa suku itu adalah kanibal, namun tetap saja AJ tidak percaya. Ia tetap bersikeras untuk memasuki kawasan tersebut karena si AJ mengancam dengan mengatakan, "Jika kau tidak membantu kami, akan kurusak perahumu itu." Pada akhirnya Nick mau membantu mereka. Setelah cukup jauh memasuki kawasan itu, akhirnya mereka pun melihat perahu yang digunakan oleh Richie. Namun Richie sendiri tidak ada di sana. Kemudian mereka pun mencoba turun dari perahu untuk mencari keberadaan beliau. Di tempat yang sama, AJ menemukan pelampung milik si Richie. Lantas ia pun meminta Nick untuk tetap menunggu, sementara AJ dan kedua wanita akan mengecek di sekitaran area tersebut. Kemudian saat menusuri, mereka sempat melihat darah yang berceceran di tanah. Tentunya membuat mereka semakin khawatir dengan keselamatan Richie. Sementara Nick yang sedang menunggu, tiba-tiba dirinya mendengar sesuatu dari balik pepohonan. Dengan modal pisau kecil, lantas Nick memberanikan diri untuk mengecek. Dan saat ditelusuri, Nick menemukan beberapa barang milik para korban. Tak hanya itu, ia juga menemukan pakaian sang kakek lengkap dengan berlian hasil pencariannya. Pada akhirnya, Nick mendapatkan jawaban. Ternyata selama ini kakeknya tewas terbunuh oleh suku pedalaman itu. Akan tetapi saat Nick berbalik badan, Nick dikagetkan oleh kehadiran suku primitif itu. Dengan cepat, ia pun berusaha kembali ke perahu, namun tiba-tiba... Kembali ke AJ, Maya, dan Jasmine, terlihat mereka sudah sampai di gua tempat Tiffany tewas sebelumnya. Saat berada di dalam, mereka menemukan helm cross milik Tiffany. Tak lama muncul si Richie yang mengejutkan mereka semua. Dan betapa beruntungnya beliau masih hidup. Kemudian Richie pun menjelaskan alasan ia pergi. Jadi waktu semalam kepalaku pusing alias liur sirah, dan aku berniat mau mengambil obat di mobil. Tapi saat di perjalanan, bukannya menuju parkiran, Richie malah tersesat hingga sampailah ke gua ini. Setelah itu, Jasmine pun menanyakan pada Richie, "Sayang, apakah kamu mengambil handphone kita?" Lantas Richie pun menjawab, "Enggak kok, semua HP milik kalian termasuk HP-ku berada di perahu." Mendengar jawaban tersebut, tentu saja membuat mereka heran, karena sebelumnya mereka tidak menemukan apapun di perahu Richie. Try and scare him. Oh yeah, you weren't scared though, right? We've got to call the Jeep to tell them where we are. No, I haven't got the phones. Yeah. Go on.
The kayaks. Sebelum kembali ke perahu, Richie menyerahkan HP milik Ajay. Ternyata dari semalam Richie sempat melihat seluruh isi ponselnya. Ia juga memperingatkan Ajay untuk memberikan pola kunci pada HP-nya jika tidak mau rahasianya terbongkar. Ucapan tersebut membuat Ajay sadar bahwa Richie telah melihat semua bukti perselingkuhannya dengan Jasmine. Namun ketika sudah sampai di lokasi perahu, mereka tidak melihat keberadaan Nick dan mereka hanya menemukan pisau kecil milik beliau. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya Nick sudah tewas oleh suku kanibal. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, lantas mereka pun segera mencari keberadaannya. Dan saat ditelusuri, mereka hanya menemukan perahu Nick dengan noda darah. Tak jauh dari situ, mereka juga menemukan Cam yang tengah memasak sesuatu. Ketika dilihat, mereka dibuat terkejut saat kepala Nick sedang direbus. Takut terjadi apa-apa, mereka pun segera melarikan diri. Namun saat mau menaiki perahu, Ajay dan Richie terlibat sedikit pertengkaran. Ia menganggap akibat ulah Richie malah membawa mereka ke dalam situasi berbahaya. Tapi beruntung pertikaian itu berhasil direda oleh Maya. Kemudian mereka pun bergegas keluar dari kawasan itu secepat mungkin. Di tengah pelarian, muncul salah satu suku kanibal dari dalam air yang langsung menghantam Ajay. Dan berkat kerjasama, mereka pun berhasil mengalahkan orang tersebut. Everybody all right? Tetapi mereka sadar bahwa tindakan itu hanya akan memperburuk keadaan. Belum sempat berpikir lebih jauh, kepanikan kembali melanda saat mereka mendapati perahunya telah hanyut terbawa arus sungai. Lantas mereka pun segera mengejar perahu itu sebelum kejauhan. Sedangkan di sisi lain, salah satu anggota suku kanibal yang melihat temannya sekarat, ia pun tidak akan tinggal diam. Dalam situasi seperti ini, mereka sudah terbiasa memanfaatkan tubuh yang terluka agar tidak terbuang sia-sia. Lantas orang ini pun membelek dada temannya, kemudian memakan jantungnya. Sementara Maya dan kawan-kawannya malah tersesat dan semakin jauh dari sungai, ditambah dengan kondisi tangan Richie yang terluka. Dari pencarian itu, usaha mereka mencari jalan menuju sungai malah membawanya masuk lebih dalam ke zona terlarang. Tak terasa hari semakin poek, lantas mereka pun memutuskan makan buah-buahan yang terjatuh demi bertahan hidup. Merasa kelelahan, Richie mengusulkan mereka untuk beristirahat dan melanjutkan pencarian sungai pada esok hari. Untuk menjaga keamanan, mereka pun sepakat bergantian berjaga saat tertidur. So they're playing with us. Can't keep moving in this darkness, we can't see anything. Saat yang lain sudah tertidur, Maya yang merasa kasihan melihat Richie, dirinya pun memberikan makanan. Di sini Richie pun mulai bercerita. Ia mengungkapkan kesedihannya karena sang istri telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Ia yakin bahwa bayi dalam kandungan istrinya bukanlah darah dagingnya. Jadi tanpa sepengetahuan Jasmine, sebenarnya Richie pernah memeriksa kesuburan dan hasilnya menunjukkan bahwa ia mandul. Meski begitu, ia tetap memutuskan untuk tidak menceraikan Jasmine dan akan tetap hidup bersama anak haramnya. Selanjutnya saat AJ berjaga, dirinya dibuat rungsing oleh gigitan nyamuk yang terus menyerangnya. Lantas ia pun mencoba membaluri tubuhnya dengan lumpur. Dan secara kebetulan, muncul si suku kanibal yang berniat membunuh mereka. Tapi beruntung, tubuh Ajay yang ditutupi oleh lumpur membuatnya tidak terdeteksi oleh suku kanibal. Nah, saat dia lengah, Ajay pun langsung menghantamnya dari belakang. Sial dari pertarungan itu, tubuh Ajay malah terperosok ke dalam jurang. Nasib buruk juga harus menimpa Richie yang gagal menandingi kehebatan suku kanibal itu. Dengan tubuh yang penuh luka, Ajay pun terus berusaha mencari keberadaan Richie. Dan saat ditelusuri, ia melihat tubuh Richie sudah dibawa oleh suku kanibal itu. Namun bukannya menyelamatkan sahabat, Ajay justru meminta Richie untuk tidak mengkhawatirkan Jasmine. Ia berjanji akan melindunginya serta bayi yang ada di kandungan.
pada akhirnya Richie pun kembali diseret hingga sampailah di markas suku kanibal itu. Di sana tubuh Richie akan dipersiapkan sebagai sasaran latihan bagi para penerus suku tersebut. Namun sebelum proses dimulai, mereka terlebih dahulu memutus urat kaki Richie agar ia tidak bisa kabur lebih jauh. Kemudian saat latihan itu selesai, anak-anak dari suku kanibal langsung mendorong Richie hingga dirinya tewas akibat tertusuk tombak. Tak terasa waktu sudah caang, AJ pun segera membangunkan Maya dan Jasmine. Di sini AJ pun sengaja berbohong dengan mengatakan bahwa semalam Richie telah melarikan diri dan meninggalkan kita. Mendengar itu membuat Jasmine merasa sangat sedih. Tega-teganya suamiku melakukan ini. Namun Maya sendiri memiliki pandangan berbeda. Menurutnya Richie sedang mencari bantuan untuk menyelamatkan mereka. Dengan keyakinan itu, Maya mengajak yang lain untuk mencari jalur sungai demi menyusul Richie. Akan tetapi di tengah pencarian, lagi-lagi mereka disergap oleh suku kanibal. Dan saat Jasmine kabur ke arah semak-semak, secara tak sengaja dirinya malah terkena jebakan. Kemudian Maya pun menyuruh Ajay untuk segera menolongnya, sedangkan Ajay sendiri akan memegang akar pohon supaya Maya bisa turun ke bawah. Dalam kondisi sekarat, Jasmine mengungkapkan penyesalannya atas perselingkuhannya dengan Ajay. Namun Maya mengingatkan bahwa bertahan hidup adalah hal utama. Urusan perselingkuhan bisa diselesaikan nanti setelah mereka selamat dari situasi mengerikan ini. Setelah berhasil menyelamatkan Jasmine, pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah curug. Lantas mereka pun langsung ngajlot untuk terus menyusuri sungai. Kemudian setelah berhasil menemukan perahu, tanpa banyak omon-omon, mereka pun segera menaiki perahu dengan harapan arus sungai akan membawa mereka langsung ke tempat parkir mobil. Namun tak didagu-dagu, aliran sungai itu justru menyeret mereka ke arah muara. Dalam situasi genting itu, Ajay merasa bahwa keselamatan mereka semakin terancam, terutama karena suku itu masih mengawasi mereka dari kejauhan. Untuk mengelabui mereka, Ajay pun memutar otak dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan cara merekam dirinya sendiri. Dan saat salah satu suku itu berhasil dilabui, Ajay pun langsung menghantamnya dari belakang. Hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Eat this. I don't know what. Setelah berhasil mengalahkan orang itu, Ajay mendadak teringat pada Richie karena ia sadar betapa bodohnya diriku yang rela mengorbankan sahabatnya sendiri. Namun saat ini tidak ada waktu untuk meratapi kesalahan sebab suku kanibal itu pasti akan berdatangan. Dengan tekad yang bulat, Ajay memutuskan untuk menghadapi mereka sendirian, serta janjinya kepada Richie akan melindungi Maya dan Jasmine. Hingga pada akhirnya, pertempuran pun tak terhindarkan.
Setelah Ajay tewas oleh suku kanibal itu, alhamdulillah Jasmine dan Maya berhasil sampai ke area parkiran mobil. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, kedua wanita ini terus berjuang untuk menaiki tebing yang curam. Dan film pun anggusan. US mungkin sekitu we info ti pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di hutan Amazon mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.